Siapa yang tidak ingin memiliki halaman dengan taman yang cantik dengan air terjun dan kolam ikan yang berada di dalamnya? Ya, inilah Amarte Farm, sebuah peternakan lahan sempit berskala rumah tangga yang dilengkapi taman yang bisa menjadi inspirasi kita sekalian dalam menyalurkan hobi sekaligus berwirausaha. Lokasi Amarte Farm sendiri berada di lingkungan perumahan karena dikembangkan dengan skala rumah tangga di lahan sempit. Peternakan ayam lahan sempit yang dikelola secara sederhana namun modern dan ramah lingkungan menjadi konsep utama Amarte Farm ini. Nama saya Franky Madeten. Saya asli dari Tanah Toraja. Kemudian profesi saya sebagai abdi negara. Saya memulai peternakan, boleh bilang peternakan lah. Saya namakan ini Amarte Farm. Amarte Farm itu terinspirasi dari nama anak-anak saya. Berawal dari iseng sih, Mas. Iseng, kemudian kebetulan ini hobi saya. Saya dari kecil itu senang beternak, senang berkebun. Terus saya pikir-pikir ya, ada lahan kosong, kenapa saya nggak manfaatkan hobi saya itu. Saya mulai dari ternak ayam Bangkok. Ya awalnya bukan saya kelola sebagai profesional. Saya selain menyalurkan hobi, saya memang orangnya tidak senang keluar rumah itu jarang. Jadi saya selalu mencari aktivitas di saat saya tidak bekerja, seperti hari Sabtu, Minggu. Saya menghabiskan waktu saya seperti apa tuh? Ya mulailah saya mencoba beternak Bangkok, ayam Bangkok. Itu hanya hobi dan harapannya saya bisa puas, bisa ngabisin waktu saya pas berlibur. Kemudian saya sambil mencari ide-ide, inspirasi. Dan saya orangnya tuh tipenya nggak senang diam. Nah, saya memulai iseng-iseng ide menyalurkan ini saya itu 2 tahun yang lalu. Ya berapa bulan sebelum pandemi lah. Berapa bulan sebelum pandemi saya mulai ternak ayam Bangkok, kemudian ada lahan kosong. Ini mau diapain lagi nih? Saya cari ide lagi, bagaimana kalau saya tanam-tanam. Ini awalnya nih lahan kosong, kebun, saya tanam jagung. Jagungnya pun itu bukan asal jagung. Jagungnya itu jagung kualitas unggul ya. Kenapa? Karena dari sisi ukuran, rasa, kebetulan itu jagung manis. Kemudian butirannya itu padat banget. Nah, begitu saya tahu ada seperti itu, lahan saya manfaatkan, ya saya coba lagi. Saya ikutin itu sampai berhasil dan terbukti. Nah, itu puas. Saya punya rasa. Terus next apa lagi nih? Saya coba ayam sehat. Ternyata begitu saya ngelihat untuk produksi pertama, kedua, ketiga oke. Begitu mau produksi yang keempat, kelima dan seterusnya, ternyata itu kita harus ada namanya waktu pemeliharaan, jadi kosong di situ. Kandang itu harus dibersihkan, dikasih pembasmi. Setelah itu barulah kita tanam bibit lagi, DOC, baru kita ternak sampai panen lagi. Seperti itu. Nah, dalam berjalannya waktu muncul ide lagi ayam petelur. Ya masih linear lah, ayam potong, ayam petelur. Ya. Muncul ide ayam petelur itu karena memang kebetulan kami itu mengkonsumsi sebulan lumayan banyak. Awalnya saya beli itu Mas, di teman saya 100-150 butir untuk konsumsi. Pasti kan tiap hari butuh telur. Kemudian terpikir, kenapa saya tidak produksi sendiri? Iya kan? Cari tahu lagi. Ternyata tempat saya itu untuk formulanya bisa untuk ayam petelur. Kebetulan ayam petelur yang saya produksi ini itu telur omega.
Hingga pada saat ini karena sudah 2 tahun, konsep yang kami inginkan itu sudah. Merawat ayam petelur tidaklah sulit. Ayam dengan usia DOC akan diberikan makanan pertumbuhan sementara. Ketika menginjak usia bertelur, akan diberikan pakan ayam petelur. Sementara untuk ayam yang sakit harus segera dipindahkan dan diobati agar tidak menularkan ke ayam lain. Amarte Farm menghasilkan produksi telur ayam omega 3, 6, 9 yang sangat baik dikonsumsi. Hal ini karena ayam petelur dibuat sesehat mungkin tanpa menggunakan berbagai suntikan hormon yang biasa digunakan peternakan konvensional untuk memaksa pertumbuhan dan produksi. Kami juga ada memanfaatkan hasil kotoran dari ayam ini, karena memang salah satu kendala atau permasalahan dari peternak itu bagaimana sih buang kotorannya. Kalau memang di daerahnya kampung, ya mungkin bisa ya, luas, jarak dengan tetangga tuh jauh, jadi mau baunya seperti apa nggak ada yang komplain. Nah ini kebetulan saya di daerah kota, ini kan daerah Keranggan ya, ada lahan, saya mau berusaha seperti itu. Awalnya kotorannya itu saya buang, saya cari lubang, saya buang, cari lubang, saya buang. Cuma sampai kapan mas? Susah. Tiap hari dia produksi kotoran, dan saya bersihkan itu 2 kali 1. Saya bersihkan itu. Nah pasti habis lahan saya, mau saya gali di mana? Sedangkan saya itu berkomitmen, saya tidak mau mengganggu warga sekitar. Ya kurang pas ya. Iya kan? Jadi pemanfaatan kotoran itu yang awalnya jadi masalah, ya kan? Ternyata itu peluang, gitu. Peluang kan? Akhirnya saya pasang lah. Saya pasang, proses itu semingguan. Gali, pasang, mereka sudah punya alat. Komputernya lengkap, pasang. Ternyata kalau kotoran ayam ini dia kurang bisa ngangkat pertama untuk proses biogasnya, karena kandungan gasnya sedikit ya. Gimana bu caranya? Udah dipancing dulu pakai kotoran sapi. Kebetulan lokasinya dekat. Tapos kan? Belilah 1 truk kecil dimasukkan. Hanya untuk membuat pancingan aja. Setelah itu didiamkan selama 2 minggu, baru tuh keluar gas, coba. Nah, kita pasang instalasi dari sana. Nah memang pemanfaatannya kan untuk gas nih. Nah bisa dicoba nanti sini nih. Coba nih. Ini saya manfaatkan biogasnya untuk masak sama lampu penerangan. Dibuat 2, 3 bisa. Nah, cuma kan saya keperluannya cuma satu lampu di sini. Ini masih bisa diparalelkan. Nah ini contoh. Ini pernah kehabisan gas nggak ya? Kagak pernah. Jadi setelah itu jadi tiap hari 2 kali 1 dibuang ke sana. Udah terus. Tiap hari 2 kali 1. Ya, Maksudnya 2 kali 1. jadi kami bersihkan itu 2 kali sehari. 2 kali sehari. Pagi, Sehari sore. masukkan ya. Udah langsung dibuang. Buangnya pun saya buat instalasi di sini, kotoran. Otomatis ya. Langsung masuk. Instalasi masuk ke sana. Masuk ke sana. Iya. Ini kan bukan. Ini udah. Ini ya. Di sana tuh. Itu ada pipa di bawah kolam. Saya langsung dorong ke sana. Berarti nggak harus diambil situ nggak ya? Tidak perlu. Manual ya. Jadi paralel kalau misalnya proses biogas itu, jadi begitu kotoran masuk ke dalam sistem dia, maka dia akan bekerja sendiri tuh. Karena gas kan punya tekanan. Jadi dia ada 4 layer gitu. Yang pertama penampungan, begitu ditampung masuk ke proses gas, dia akan turun sendiri tuh. Kenapa dia turun? Karena ada tekanan keluar, ini dia tarik. Oh. Dia proses aja gitu. Karena keluarga sendiri ya. Ya, begitu gasnya habis, tampung, kandungan yang tidak ada gasnya ini dia akan pindah
digeser ke penampungan ketiga. Penampungan ketiga air penuh dia akan keluar lagi tuh. Nah ini sudah bisa dibuat pupuk. Kalau air mau padat, tinggal di setelah itu kita mau tambah lagi kandungan unsur hara segala macam, ya itu terserah. Ya, mungkin kita mau fermentasi, tapi bahan dasar untuk pupuk itu sudah oke. Hasilnya tanaman, nggak kebuang. Yang kebuang ya? Recycle ya? Ya, Recycle. pas situasinya kan pandemi. Pandemi ya? Jadi ya selain membantu program pemerintah, ya kan, ketahanan pangan, ketahanan keluarga, cari aktivitas, salurkan hobi, semua komplit. Ya kan? Sehat, badan sehat. Proteinnya Non tinggi, ya kan? ini mulai start pandemi. Sebelum berapa bulan Dengan konsep ini, semua rantai produksi dari sebuah peternakan dapat dimanfaatkan secara maksimal, bahkan menjadi tambahan omset usaha. Sebagai gambaran umum, dengan konsep peternakan lahan sempit dengan luas lahan 2 meter persegi dengan kepadatan ayam 100 ekor, dengan menggunakan sistem kandang bertingkat dapat menghasilkan omset 9 juta rupiah. Sebelum ayam petelur, yang kita usahakan di sini adalah ayam pedaging. Nah, karena memang waktu prosesnya itu cukup singkat, karena ayam pedaging yang kita hasilkan di sini dalam jangka waktu 1 bulan 6 hari kita sudah mendapatkan bobot ayam sebesar 2,4 kilo. Sebenarnya ini prospek dan sangat bagus karena memang ayam yang kita hasilkan di sini semua bebas dari antibiotik, bebas dari segala obat-obatan. Kami hanya menggunakan enzim aktivator untuk pertumbuhan dan hasil ayam yang lebih baik. Nah, seiring bertambahnya dengan waktu, akhirnya karena juga istilahnya untuk pemasaran kita belum siap dengan hasil yang sebesar itu, akhirnya kita mencoba untuk beralih ke ayam petelur. Nah, ayam petelur yang kita hasilkan sendiri juga adalah ayam petelur yang menghasilkan telur omega 369. Itu hasil labnya kita labkan juga dengan sistem bersama gitu ya. Jadi tidak hanya di Amartya sendiri, tapi kita gabung bersama dengan teman-teman untuk melabkan hasil telur yang kita hasilkan. Nah, hasil telur dari omega 39 ini itu dapat kita konsumsi setiap hari. Jadi tidak membahayakan bagi keluarga kita, bagi kita, karena kandungan kolesterol sendiri adalah 0. Hampir tidak ada. Bakteri E. coli, bakteri coli itu sama sekali tidak ditemukan. Dan kandungan omega 369-nya juga sangat tinggi. Nah, kenapa saya memilih hasil telur omega 369? Karena memang selain hasil telurnya itu bagus, untuk bau dari kotoran ayamnya itu hampir nggak ada. Kalau dibilang ada baunya ya tetap ada, tapi tidak seperti peternakan konvensional. Jadi peternakan di telur omega 369 ini kotorannya hampir tidak ada baunya, dan produk turunan dari ayam petelur ini juga banyak gitu ya. Jadi ayamnya juga kita bisa manfaatkan untuk pupuk Bokasi. Itu permintaannya juga sampai sekarang masih cukup tinggi ya untuk permintaan pupuk Bokasi. Sementara kita juga bisa membuat sebagai biogas juga untuk ketahanan pangan di rumah. Nah, selain itu sendiri, dari pemasaran omega 369 ini yang kita pasarkan saat ini, konsumen banyak kita itu adalah dari pembuat kue, terutama kue untuk konsumsi makanan sehat ya, karena telur omega 3 juga. Terus kemudian juga kita konsumsi sendiri, jadi untuk keluarga kita sendiri. Kemudian juga untuk tetangga sekitar kita. Nah, itu yang kita konsumsi. Nah, dari hasil itu sendiri kita masih bisa manfaatkan untuk pupuknya. Pupuk juga kita jual, permintaan dari masyarakat, dari customer kita juga cukup banyak. Jadi ya istilahnya kita masih terus memproduksi pupuk itu juga. Nah, selain dari ayam petelur, di sini juga kita masih kembangkan untuk tanaman. Tanaman di sini yang kita lagi coba rintis adalah talas atoimo, atau orang lebih mengenalnya dengan talas Jepang. Dari hasil pertama uji coba kita
dengan satu polybag ukuran 40 kali 40 kapasitas 50 liter itu kita bisa hasilkan Thalassathimo sebesar 3,8 sampai 4 kilo. Jadi kalau di kita ini untuk Thalassathimo mungkin juga masih jarang ya, orang juga masih belum mengenal, tetapi manfaat yang dapat kita rasakan itu sangat besar sekali. Mungkin juga nanti teman-teman bisa browsing di YouTube apa sih fungsi dari Thalassathimo itu sendiri. Nah itu kita udah uji coba, kita mendapatkan hasil pertama itu cukup bagus dengan hasil satu polybag sebesar 3,8 kilo. Dan nilai ekonomisnya untuk penjualan yang ada sekarang ini juga masih cukup bagus gitu ya. Di Tokopedia juga sudah banyak dipasarkan, tetapi harga juga masih lumayan tinggi. Nah ini salah satu rintisan yang mau kita coba. Nah dari hasil ini semua ya kita memang harus selalu meregenerasi untuk produk-produk kita juga. Nah sekarang kalau kita lihat di produk Amartya Farm ini banyak ayam kita juga yang sudah tidak produktif. Jadi ayam yang sudah tidak produktif itu sekitar berumur 2,5 tahun ke atas. Nah itu kita langsung jual. Dan pembeli kita juga nggak susah, begitu kita tawarkan di pasar, ada yang mau dan berminat, dan kita jualnya juga tidak sistem satuan ya, tetapi diborong oleh mereka gitu. Dan itu cepat sekali. Nah nanti kita rintis lagi dari bibit ayam yang masih kecil, dari umur DOC sampai kita besarkan umur 5 bulan, mereka sudah mulai menetas lagi. Nah, begitu seterusnya. Jadi memang sebenarnya pemanfaatan dari ayamnya itu sendiri, dari telurnya sendiri dengan produk turunannya sangat banyak di sini. Saya membeli produk-produk Amartya Farm. Salah satunya memang produk-produk di Amartya Farm ini, pertama produknya sangat berkualitas ya. Kita tentu tahu bahwa banyak yang menawarkan produk yang berkualitas, banyak sekali ya di mana-mana. Tetapi salah satu kelebihan di Amartya Farm itu kita tidak cuma melihat dari hasil labnya saja, tapi kita bisa melihat proses peternakannya, sehingga bisa dipastikan bahwa memang produk daging ataupun telur yang dihasilkan itu memang memiliki kualitas yang seperti dari hasil lab ya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kita di sini juga sekaligus seperti one stop shopping ya. Karena pada saat saya mendatangi Amartya Farm, ternyata produk di sini bukan cuman sekedar daging dan telur saja, tetapi ada produk-produk turunan yang lain yang bisa saya manfaatkan di rumah untuk tanaman. Karena di sini juga ternyata hasil kotoran dari ternak ayam ini dimanfaatkan untuk menjadi pupuk organik. Dan menurut informasi yang saya dapat, dan ternyata pupuknya itu sangat baik ya, sangat baik untuk kesuburan tanaman. Telur yang saya dengar dan saya udah rasakan kualitasnya bagus, omeganya cakep dan rendah kolesterol, nggak ada kolesterolnya. Itu enak, mantep buat kesehatan. Diharapkan konsep peternakan lahan sempit ini bisa menjadi inspirasi kita sekalian dalam meningkatkan kesehatan maupun sebagai inspirasi bisnis untuk meningkatkan ekonomi keluarga.